Ini adalah laptop thin and light kelas ultra premium terbaru dari Lenovo yang diperkenalkan di awal tahun 2025. Prosesornya udah pakai Intel Core Ultra 7 258V yang jelas kencang. Bahkan IGP-nya bisa dipakai buat main game Black Myth Wukong di sini ya. NPU-nya punya performa up to 47 TOPS, jadi sudah memenuhi Copilot Plus PC. Nah, tentunya yang satu ini juga sudah disertifikasi Intel Evo. RAM-nya langsung 32GB LPDDR5X, storage-nya pakai SSD PCIe Gen 4 1TB. Layarnya pakai panel OLED resolusi 4K 100% DCI-P3 dan ada support untuk touchscreen juga di sini. Dan laptop satu ini adalah laptop pertama di dunia yang menggunakan teknologi under display kamera untuk webcamnya. Ya, ini adalah Lenovo Yoga Slim 9i keluaran tahun 2025. Ya, laptop episode ini pertama kali dipamerkan Lenovo di ajang CES di awal tahun 2025. Kalau dilihat sekilas sih memang sangat terasa nih kesan premiumnya ya, dengan cover atas yang dilapisi dengan material kaca. Tapi nggak hanya desainnya cantik, performanya juga kenceng ini. Oke, kita langsung mulai bahas dari spesifikasi utamanya terlebih dahulu. Untuk prosesor pakai Intel Core Ultra 7 258V, ini adalah Lunar Lake fabrikasi TSMC N3B. Base TDP-nya ada di 17 watt dengan minimum power di 8 watt dan maksimum turbo power di 37 watt. Dia punya 8 cores yang terdiri dari 4 performance core dan 4 low power efficient cores. Maksimum turbo frekuensinya ada di 4,8 GHz dan dia punya 12 MB Intel Smart Cache. Untuk NPU-nya dia pakai Intel AI Boost dengan performa up to 47 TOPS. Jadi ini sudah termasuk kategori Copilot Plus PC juga ya. Nah, untuk integrated graphics dia pakai Intel Arc Graphics 140V, punya 8 Xe cores. Tapi ingat, Xe cores di sini beda kalau dibandingkan dengan Xe cores yang ada di Meteor Lake. Yang jelas performanya ini lebih kencang. Tentunya sudah support akselerasi QuickSync, AV1 hingga H266 decode. Nggak salah nyebut, bukan H265, H266 decode ya. Nah, RAM-nya 32GB LPDDR5X 8533 onboard. Bukan, ini on chip harusnya ya. Di dalam chipnya soalnya terpasang di prosesornya ya. Dual channel langsung ya. Ya kan terpasang langsung otomatis nggak bisa di-upgrade, tapi langsung udah 32GB, jadi nggak ada masalah. Dan ini LPDDR5X yang kenceng banget. Untuk storage 1TB SSD NVMe PCIe Gen 4. Hanya tersedia satu slot M.2 di laptop ini, dan ini pakai yang ukuran 2242 ya, yang agak pendek, bukan yang 2280. Untuk konektivitas wirelessnya dia pakai Intel Wi-Fi 7 BE201, sudah support Wi-Fi 7, Bluetooth-nya juga versi 5.4. Kapasitas baterainya lumayan besar di 75 Wh. Untuk OS dia pakai Windows 11 Home. Nah, body form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik dan materialnya itu menggunakan aluminium CNC dengan mirror finish polishing. Ya, berkelas sekali yang satu ini. Cover atasnya dilapisi dengan 2.5D atau 2,5D glass yang membuat laptopnya terasa mewah banget nih. Warnanya ini namanya adalah Tidal Teal ya, atau kebiruan sebetulnya. Nah, untuk desain dari sekilas laptop ini udah langsung kelihatan bahwa dia premium banget. Desain slim dan lapisan kaca di cover atas tuh membuat rasanya tuh kelihatan mewah dan elegan banget. Nah, lapisan kaca ini membuat bekas sidik jari tuh jadi mudah nempel ya sebetulnya ya. Meskipun demikian, lapisan kaca ini masih jauh lebih mudah dibersihkan dibandingkan kalau kita pakai material aluminium atau polikarbonat yang kalau udah nempel sidik jari tuh sulit bersihinnya. Nah, untuk bagian sisi casing body itu menggunakan desain yang rounded dengan finishing mirror glossy yang reflektif. Nah, sentuhan desain seperti ini membuat laptop ini terlihat beda banget dibandingkan laptop kelas premium lainnya. Jadi lebih kayak ultra premium atau super premium di sini. Nah, untuk dimensi panjangnya 31,2 cm, lebar 20,3 cm dengan ketebalan di 1,45 cm. Jadi lumayan tipis ya. Untuk bobotnya laptopnya aja di 1,23 kg dengan charger 190 gram. Tentunya ini charger USB Type-C ya. Nah, untuk total bobot kalau dibawa jadi 1,42 kg. Untuk layarnya ini menggunakan Lenovo PureSight Pro Display. Panelnya OLED ukurannya 14 inci, resolusinya 4K atau 3840x2400 pixel. Mungkin ini 4K plus harusnya ya. Nah, untuk aspek rasionya udah kekinian di 16:10 dan refresh rate layarnya bisa up to 120 Hz. Menurut Lenovo, layarnya punya color gamut di 100% DCI-P3 dengan tingkat kecerahan di 600 nits, tinggi banget. Nah, kalau kami uji peak brightness di mode SDR itu memang ada di 400 nits. Tapi peak brightness di mode HDR, wow, ini bisa mencapai 788 nits, jauh di atas janjinya yang 600 nits. Nah, untuk gamut coveragenya ada di 98,8% DCI-P3 dengan gamut volume di 118,1% DCI-P3. Yang jelas layarnya udah kelihatan oke banget. Kalau mau dipakai buat editing video, editing foto, nggak ada masalah. Buat nonton ini super keren ya. Karena dia udah support HDR dan punya sertifikasi VESA Display HDR True Black 600 serta Dolby Vision juga ada di sini. Permukaan layarnya ini glossy ya, jadi membuat warna yang ditampilkan tuh kelihatan cemerlang banget. Tapi memang jadi ada pantulan-pantulannya memang ya di sini. Nah, bezel di keempat sisinya terlihat sangat tipis. Ini udah bukan sangat tipis, ini sangat
sangat tipis ya. Dengan screen to body ratio sampai di 98%. Udah nih basically layar semua depannya nih. Rasio setinggi ini dapat tercapai berkat teknologi under display kamera yang ada di laptop ini. Sekarang kita bicara kamera dan mikrofonnya. Laptop ini menggunakan kamera dengan resolusi 32 megapiksel. Iya, nggak salah dengar. Ini resolusinya 32 megapiksel. Meski demikian, saat kita gunakan untuk rekam video, resolusi video maksimumnya itu ada di 1080p 30 fps. Kameranya juga dilengkapi dengan e-shutter yang dapat meningkatkan privasi penggunanya. Tentunya saat ini juga sudah mendukung berbagai fitur AI dari Windows Studio Effects seperti background blur, auto framing, dan eye contact. Nah, fitur ini dapat diakses melalui menu yang terdapat di taskbar Windows atau melalui software kamera juga bisa. Dan otomatis fitur-fitur kamera tadi akan langsung menggunakan NPU supaya lebih irit pada saat digunakan ya. Nah, untuk kualitas gambar saat kita coba rekam video, warnanya terlihat agak pudar ya, terasa agak kurang aja kontrasnya ya. Tapi ini wajar mengingat letak kameranya ada di bawahnya layar. Jadi tentunya akan butuh effort lebih untuk menangkap cahaya dari luar agar bisa diterima oleh sensor kameranya. Lalu untuk mikrofonnya, saat ini juga dilengkapi dengan fitur noise cancelling yang dapat diakses melalui software Lenovo Vantage. Untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, sekarang kita uji kamera dari laptop Lenovo Yoga Slim 9i tahun 2025. Untuk webcamnya sendiri ini bisa dibilang cukup bagus ya untuk sebuah laptop dengan kamera under display pertama di dunia. Dan kalau emang kalian pengen kualitas gambarnya bagus, kami sarankan untuk menggunakan kamera ini di ruangan dengan pencahayaan yang cukup. Karena emang kalau pencahayaannya cukup ya gambarnya kayak gini, masih oke lah dipakai buat meeting, masih cukup bagus ya. Dan perlu kalian perhatikan juga ya, karena ini webcamnya itu menggunakan teknologi under display kamera, jadi letak kameranya itu ada di bawah layar, yang membuat kalau misal ada cahaya di belakang, sumber cahaya di belakang kalian, kayak misal sekarang di belakang saya ada lampu, itu bakal jadi ada kayak glare seperti ini nih. Jadi kalau misal kalian mau pakai webcam laptopnya, perhatikan tempatnya aja dan ruangannya. Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan menguji kemampuan mikrofon dari laptop Lenovo Yoga 9i. Untuk kemampuan noise cancelling sendiri ini bisa dibilang cukup bagus ya. Suara saya masih terdengar dengan cukup jelas dan suara bising yang ada di belakang saya ini bisa dihilangkan dengan cukup bagus. Nah, untuk audio, dia menggunakan konfigurasi 4 buah speaker yang terdiri dari 2 buah woofer yang masing-masing 3 watt dan 2 buah tweeter masing-masing 2 watt. Speakernya terletak di kanan kiri menghadap ke alas laptop. Untuk kualitas suaranya, nah ini kalau kalian dengarkan, ini tidak terasa seperti pakai laptop yang tipis dan ringan. Tidak, ini lebih mirip seperti laptop gaming yang berkelas untuk suaranya. Suaranya besar, terus separasinya oke banget, mau dipakai buat nonton juga dentumannya ada, mantep, ini benar-benar mantep. Lanjut ke konektor, di kiri ada satu Thunderbolt 4 dan di kanan ada e-shutter switch untuk webcam, ada tombol power, dan ada satu lagi Thunderbolt 4. Jadi totalnya ada 2 Thunderbolt 4 ya. Ya, meskipun jumlah konektor di laptop ini terasa minim ya, Lenovo sudah menyediakan USB-C hub dalam paket penjualannya. Nah, di USB-C hub ini ada beberapa port konektor yang berupa 2 USB 3 Type A yang besar-besar, ada satu HDMI yang besar juga, dan ada satu audio jack combo 3,5 mm. Jadi pastikan aja adapter ini nggak hilang ya. Lanjut, untuk keyboard, dia menggunakan keyboard chiclet dengan layout khas Lenovo. Ukuran tombolnya ini cukup besar dan switchnya terasa sangat-sangat nyaman. Ini kalau kita bilang keyboardnya Lenovo itu udah nyaman, ini lebih nyaman lagi dari keyboard-keyboard yang biasa kita coba di Lenovo ya. Di sini tidak ada tombol navigasi seperti page up, page down, home, end ya di dalam keyboard ini. Sebagai gantinya, di sebelah kanan ada tombol shortcut yang memiliki berbagai fungsi seperti mengubah mode performa, mengubah profil audio, mengaktifkan fitur iCare. Tombol shortcut software favorit yang dapat diatur melalui Lenovo Vantage juga ada di sini. Untuk tombol anak panah atas dan bawah itu punya ukuran setengah dibandingkan tombol-tombol lainnya. Nah, letak tombol anak panah ini agak ke tengah ya, karena di pojok kanan itu ada fingerprint reader. Ya, di awal penggunaan layout seperti ini membuat kita sering salah sentuh saat ingin menekan tombol anak panah ke kanan. Karena biasanya anak panah kanan tuh ada di pojok kanan kan dari keyboard. Nah, sekarang di pojok kanannya jadi fingerprint scanner. Tentunya keyboard ini juga dilengkapi dengan backlit ya, berwarna putih yang punya 2 tingkat kecerahan dan ada auto brightness juga. Seperti biasa, tingkat kecerahan dapat diatur dengan tombol function plus spacebar. Ini standar untuk semua jenis Lenovo. Nah, untuk touchpad, Yoga Slim 9i ini menggunakan precision touchpad dengan ukuran 10,5 x 7 cm. Ini beda dengan Yoga Slim 7i ya. Touchpad laptop ini terletak center to body ya, jadi cukup melebar ke kanan dari tombol spacebar. Saat digunakan untuk mengetik, memang area touchpad jadi sering tersentuh dengan telapak tangan, tapi touchpad ini ternyata punya fitur palm rejection. Jadi ya nggak kegeser-geser itu kursornya kalau kita lagi ngetik dan telapak kanan kita kena ke touchpadnya.
Tampaknya posisi touchpad ini lebih ke arah estetika ya. Ya mungkin karena desainnya udah cantik, sekalian estetika dari touchpadnya itu dibuat di tengah gitu. Nah, kita beralih ke sistem keamanan. Nah, di sini dia menggunakan fingerprint scanner yang tadi sudah kita bahas, yang ada di sisi kanan bawah dari keyboard ya. Tentunya ini juga sudah mendukung fitur Windows Hello. Nah, untuk sistem pendingin dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan 2 kipas dan 2 heat pipe. Mirip seperti Yoga Slim 9i yang dulu pernah kita review. Intake-nya dari bawah dan exhaust ke arah belakang. Nah, sekarang kita masuk ke aspek performa. Sama seperti laptop Lenovo yang lain, Yoga 9i yang satu ini memiliki 3 mode performa yang dapat diatur dari software Lenovo Vantage, atau bisa pakai shortcut function plus huruf Q dengan 3 opsi. Yang pertama adalah Adaptive Power Mode, lalu Battery Saver, dan Performance. Oke, mari kita lihat konsistensi performanya dengan Cinebench R23 stabilitas selama setengah jam. Di sini skor tertinggi yang kita capai adalah 11.044 poin di mode performance dan 10.888 poin di mode balance. Sedangkan untuk skor yang dapat dipertahankan di mode performance itu ada di 10.600 sampai 10.700-an poin. Di mode balance skornya ada di kisaran 9.400 sampai 9.500 poin. Kita tes juga kalau kita tidak colok ke listrik ya, jadi pakai baterai aja. Hasilnya skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 10.600 sampai 10.700-an poin. Ya, jadi skornya terlihat mirip banget dengan saat dicolok ke charger. Ya, ini sangat-sangat laptop Evo banget di sini ya. Oke, kita lihat sekarang suhu kerjanya dengan Cinebench R23 stabilitas. Kita lihat di mode performance suhu kerja itu terlihat sangat aman di kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius saja. Oke, langsung aja kita hajar pakai aplikasi beneran. Kita mulai dari Blender. Gimana? Ya, langsung 3D ya sini ya. Blender 4.3.2 BMW Render Test. Untuk CPU rendering selesai dalam waktu 3 menit 52 detik dan GPU rendering dengan menggunakan One API selesai dalam waktu 1 menit 5 detik. Ini tergolong kenceng untuk sebuah laptop yang menggunakan integrated graphics ya. Nah, untuk suhu kerja pada saat melakukan GPU rendering, suhu kerja itu ada di kisaran 60 sampai 70 derajat Celcius saja. Jadi kalau mau rendering 3D yang ringan-ringan bisa. Lanjut ke Adobe Premiere Pro 2025. Kita pakai video yang biasa yang durasinya 2 menit 7 detik. Dan kalau kita melakukan 4K 60 video export, software only saya dalam waktu 7 menit 10 detik. Ini agak kurang. Lalu kalau kita pakai GPU acceleration yang sudah seharusnya kita gunakan, dia selesai dalam waktu 4 menit 33 detik. Nah, ini berarti kalau 60 fps dia selama itu, harusnya kalau 30 fps waktunya adalah separuhnya. Berarti kalau 4K 30 udah lumayan oke. Nah, sekarang kita jalankan di 1080p 60 fps video export dengan software only selesai dalam waktu 1 menit 46 detik. Kalau pakai GPU acceleration selesai dalam waktu 1 menit 11 detik. Nah, ini sih kencang kalau di sini ya. Nah, kita lanjut untuk suhu kerjanya. 4K video export pakai OpenCL, kita lihat suhu CPU ada di kisaran 60 derajat Celcius dan sempat spike cuma sampai 70 derajat Celcius. Ini adem-adem aja. Oke, lanjut ke DaVinci Resolve 19.1, software video editing kelas profesional, tapi kita pakai versi gratisnya. Masih pakai video dengan durasi sama 2 menit 7 detik, 4K 60 video export kita selesai dalam waktu 7 menit 37 detik. Sementara kalau 1080p 60 fps video exportnya selesai dalam waktu 2 menit 27 detik. Wah, ini lumayan kenceng juga. Nah, untuk suhu kerjanya pas saat melakukan 4K video export, suhu CPU dari kisaran 60 sampai 66 derajat Celcius. Lagi-lagi ini aman sekali. Biasanya DaVinci ini ngehajar prosesor sampai suhunya bisa di atas 80-90 derajat Celcius. Ini bahkan nggak nyampe 70. Lanjut kalau kita pakai CapCut video editor, kita masih pakai video sama lagi 2 menit 7 detik. Kalau 4K 60 video export kencang banget 1 menit 56 detik. 1080 60 fps video exportnya dalam 44 detik saja udah selesai. Ya, jadi kalau pakai CapCut luar biasa nih, kencang banget. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export, lagi-lagi CPU ada di kisaran hanya 60 sampai 70 derajat Celcius. Lanjut ke Handbrake 1.8.2. Ini adalah software untuk konversi video ya. Di sini kita melakukan konversi video 4K 60 dengan durasi 2 menit 7 detik ke Full HD 60 fps AV1. Tanpa akselerasi QuickSync dia selesai dalam waktu 5 menit 29 detik. Tapi kalau kita pakai QuickSync ya selesai dalam waktu 2 menit 39 detik, yang berarti sudah cukup mumpuni. Langsung kita lanjut ke UL Procyon. Ini adalah benchmark yang menguji kemampuan NPU di dalam prosesor untuk menghasilkan gambar dari input teks, tentunya pakai AI ya. Ini menggunakan Stable Diffusion 1.5. Nah, dengan NPU di Core Ultra 7 258V di laptop ini, kita butuh waktu 11,806 detik untuk menghasilkan satu gambar resolusi 512 x 512 pixel. Sebagai perbandingan, NPU di Core Ultra 7 155H itu butuh waktu 44,463 detik untuk pengujian yang sama. Jadi ini 73% lebih kenceng. Jadi kita lihat ya, IGP-nya nih kenceng banget. Bagaimana kalau kita tes untuk gaming? Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini.
Nah, di game AAA yang terakhir ini, Assassin's Creed Mirage, selama 30 menit di awal suhu CPU itu sempat spike ke 78 derajat Celcius, tapi kemudian berhasil turun dan bertahan di 67 sampai 73 derajat Celcius saja. Mantap. Nah, untuk suhu permukaan, area permukaan keyboard yang paling panas ada di tengah atas dekat tombol F4 sampai F9 yang mencapai 42 derajat Celcius. Untuk area tengahnya itu ada di kisaran 37 sampai 40 derajat Celcius. Area kanan dan kiri tergolong nyaman di kisaran 30 sampai 35 derajat Celcius. Kalau palm rest sih super adem ya, di bawah 30 derajat Celcius. Lanjut untuk storage test. Dengan SSD kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 6096 MB per second dan tulis di 4106 MB per second. Untuk sebuah SSD yang pendek yang 2242, ini adalah kecepatan yang sudah oke banget ya. Karena udah nyampe 6.000-an untuk bacanya. Biasanya kita berharap di sini 4.000, 5.000 itu udah kenceng. Lanjut untuk pengujian baterainya. Nah, di sini kita pakai setting beratnya 150 nits dulu ya. Volume di 25%, resolusi 2,8K, refresh rate 60 Hz dengan mode balance. Nah, untuk lokal video playback 1080p, baterai itu baru habis setelah 16,5 jam atau 16 jam 30 menit. Ini adalah hasil yang bagus banget ya, terutama karena layarnya 4K. Nah, sekarang kalau kita tes dengan standar Evo yang harus pakai 200 nits, baterai baru habis setelah 13 jam 50 menit, nyaris 14 jam. Lagi-lagi ini adalah hasil yang sangat bagus sekali. Walaupun sebenarnya harapan kami bisa 1 atau 2 jam lebih lama lagi, tapi ini udah bagus banget kok sebetulnya. Oke, sekarang kita tes kecepatan chargingnya. 30 menit pertama dia terisi di 31%. Sementara dalam 2 jam dia sudah mencapai 94% sebenarnya ya. Tapi untuk mencapai 100% dia butuh waktu 2 jam 15 menit. Jadi ini hasil yang tergolong standar-standar aja. Nah, untuk harganya, laptop super premium satu ini dijual dengan kisaran harga 30.999.000 dan ini sudah termasuk sleeve case, Lenovo USB-C hub, ada Microsoft Office Home and Student 2021. Ya, ini Office yang tidak perlu dibayar-bayar lagi ya, sekali hidup terus gitu ya. Lalu ada garansi 3 tahun premium care lengkap dengan Accidental Damage Protection atau ADP. Nah, garansi premium care menawarkan layanan service center selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan garansi ini juga menawarkan layanan perbaikan di tempat seperti di rumah pengguna bahkan ya. Jadi nggak perlu dibawa ke service center. Sementara untuk ADP-nya ini menawarkan proteksi terhadap kelalaian pengguna di luar garansi utama seperti ketumpahan cairan, jatuh dari meja, keretakan panel LCD, keyboard mati, korsleting listrik, jatuh nggak sengaja, dan lain-lain. Ini ditanggung 100% selama 3 tahun. Dan ini bisa diklaim lebih dari 1 kali selama bukan part yang sama. Kalau part yang sama itu maksimum 2 kali. Nah, kalau kalian tertarik dengan laptop Lenovo yang satu ini, dia bisa dibeli melalui Lenovo Official dan Authorized Store baik offline maupun online. Oke, sekarang kita masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tentunya karena RAM-nya udah menyatu ya dengan prosesor ya. Jadi ini tidak bisa di-upgrade. Tapi ya udah 32 GB LPDDR5X dan 533 udah super kencang juga sih ya. Jadi nggak terlalu masalah harusnya. Lalu untuk jumlah konektor ini tergolong minim sebetulnya yang terpasang di laptopnya sendiri ya. Tapi biasanya memang untuk laptop seri Yoga Slim 9i selalu seperti ini supaya desain laptopnya bisa minimalis dan bisa tetap tipis ya. Dan tenang aja karena Lenovo sudah menyediakan USB-C hub-nya ya di dalam paket penjualan. Dan konektor itu sudah cukup lengkap sebetulnya. Lalu kameranya, ini kamera yang keren ya karena nggak kelihatan sama sekali kalau nggak lagi dipakai. Tapi memang ini membuat kualitas gambarnya agak turun dibandingkan kamera yang biasanya digunakan di laptop-laptop Lenovo lainnya. Dan yang terakhir adalah layarnya, bukan displaynya. Oh, displaynya keren banget, tapi layarnya ini nggak bisa ngebuka 180 derajat. Biasanya laptop-laptop kelas atas tuh bisa ya, dan Lenovo tuh memperkenalkan laptop-laptop yang rata-rata bisa kebuka 180 derajat. Entah kenapa di yang satu ini belum bisa terbuka selebar itu. Ya, dari sisi kelebihannya kita bisa bilang bahwa selain poin-poin yang tadi, kami sangat suka dengan laptop yang satu ini ya. Desainnya ini cantik banget, finishing mirror dengan lapisan 2,5D glass di bagian cover membuat dia terlihat sangat-sangat mewah. Performanya juga kencangnya maksimal. Dia pakai prosesor Core Ultra 7 258 pakai 8 core, ini bener-bener optimal banget. Buat multitasking udah oke, ngedit video juga kencang, 3D rendering bahkan yang simpel-simpel tuh udah bisa ya. Nah, buat software AI, selama software yang mendukung hardware yang dalam laptop ini, itu juga harusnya mantap banget karena kencang dia. Lalu dipakai buat main game juga masih jalan dengan nyaman karena IGP-nya yang luar biasa. Lalu ada sertifikasi Intel Evo, jadi udah jelas ini bisa diandalkan
kelihatan banget untuk kesehariannya. Storage-nya juga lega karena 1 TB, lalu layarnya OLED resolusi 4K 100% DCI-P3 dan refresh rate di 120 Hz. Udah premium banget yang satu nih. Mau dipakai buat nonton, ngedit foto, ngedit video, udah cocok banget lah ya. Dan karena pakai teknologi under display kamera, layarnya jadi punya screen to body ratio yang besar di 98%. Nah, lalu dia punya fitur keamanan biometrik, fingerprint scanner tadi ya. Punya noise cancelling yang oke juga di sini. Wi-Fi 7, Bluetooth versi 5.4 udah future proof dan ada garansi 3 tahun lengkap dengan ADP khas Lenovo. Jadi pertanyaannya, Lenovo Yoga Slim 9 ini cocoknya buat siapa? Yang jelas bukan untuk kaum mendang-mending ya. Jelas itu bukan ya. Tapi dia akan cocok buat yang lagi nyari laptop kelas premium dengan desain yang super mewah. Nah, ini bener-bener bisa jadi pilihan. Kalau lagi meeting nih keluar ke atas meja pasti pada nengok ya. Atau butuh laptop untuk kerja yang dipakai meeting dengan klien, laptop yang satu ini bener-bener tidak akan malu-maluin. Performa juga kencang. Jadi nggak cuma cantik doang ya, dia cantik luar dalam. Penampilannya keren tapi ngedit foto, video, bahkan desain 2D ini wah kenceng dia ya. Mau dipakai buat programming juga oke, asalkan memang software yang digunakan sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan laptop ini. Jadi kalau memang yang kalian cari adalah sebuah laptop kelas premium banget dengan desain yang super mewah dan ingin tampil beda, rasanya Lenovo Yoga Slim 9i ini adalah salah satu yang layak banget untuk dipertimbangkan. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.